Masih di series metodologi penelitian kuantitatif, pada kali ini kita bahas bagaimana sih caranya kita menentukan topik untuk penelitian. Sebetulnya dalam penelitian itu apa sih yang mau dicari oleh peneliti? Yang dicari bisa jadi dalam bentuk kesenjangan dalam pengetahuan atau pemahaman. Bisa juga subbidang atau subarea yang belum pernah dilakukan riset sebelumnya. Atau peneliti juga bisa mencoba metode atau model baru yang belum pernah digunakan dalam satu subbidang. Atau peneliti ingin menguji aplikasi yang belum pernah juga digunakan. Waduh, saya sudah mau skripsi nih, tapi nggak punya ide. Gimana dong solusinya? Nah, ini saya ambilkan dari buku saya 1001 Kesalahan Skripsi yang di nomor 404. Kalau nggak punya ide nulis gimana? Nah, kalau lagu zaman dulu itu ngomonginnya dari manakah datang-datangnya lintah? Darilah sawah turun-turun ke kali. Dari manakah datang-datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, kalau riset nggak punya ide gimana? Ya baca yang banyak banget. Karena ide itu beda sama wangsit guys gitu ya. Kita itu bukan Albert Einstein yang super genius yang dari mimpi aja bisa dapat ide gitu ya. Kalau kita nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin mencari ide untuk skripsi, baca yang banyak. Yang dibaca apa? Ya tentu saja bukan novel, tetapi bacalah dari artikel jurnal yang berkualitas. Terus nentukan jurnal yang berkualitas gimana? Sudah disiapin videonya, cek di description. Untuk skripsi boleh nggak sih replika? Boleh, tapi terms and condition apply. Yang namanya replika itu bisa jadi ada novelty-nya atau ada level keunikannya, tetapi merupakan level keunikan yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Ya, karena penelitian yang akan dilakukan itu hanya mengubah sampel, mengubah metode, mengubah alat analisis, sedangkan yang lain-lainnya itu sama dengan penelitian terdahulu. Kemudian kalau saya mau mereplika, itu sebaiknya sumber apa yang direplika? Ya bacalah dari jurnal internasional yang berkualitas yang untuk direplika. Kenapa? Ya karena biasanya jurnal nasional itu mereplika dari jurnal internasional. Anda mereplika jurnal nasional berarti itu kan udah KW2. Kakak tingkat itu suka mereplika jurnal nasional, berarti kan sudah KW-KW yang keberapa gitu ya. Jadi jangan mereplika dari jurnal nasional, jangan juga mereplika dari skripsinya kakak tingkat. Kemudian jangan lupa juga bahwa ketika mereplika, ya konsep atau variabelnya itu sama. Jangan dikurangi, ditambah boleh, mengurangi tidak. Nah, dalam melakukan penelitian, satu hal yang harus ditemui itu adalah masalah. Jadi, Anda itu perlu baca yang banyak untuk menemukan masalah. Kalau sudah ketemu masalahnya, tetap butuh banyak baca untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, masalah penelitian yang seperti apa sih contohnya? Misalnya nih, Anda ingin meneliti penerapan konsep good corporate governance dalam pengelolaan dana desa. Maka masalah yang harus diungkapkan terlebih dahulu itu bukan ngomongin desa itu definisinya ini, pengelolaan desa berdasarkan undang-undang itu harusnya begini, bukan, tetapi masalah itu adalah ya real problemnya apa yang salah dengan pengelolaan dana desa. Misalnya Anda bisa mencari sumber-sumber berita yang menyebutkan bahwa terjadi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana desa. Nah, ini bisa dijadikan masalah, dan masalah itu keluar di paragraf pertama dalam latar belakang. Jangan jauh-jauh, jadi kita nggak perlu ketika menuliskan latar belakang itu muternya jauh, langsung aja straight to the point, berikan masalah penelitiannya apa. Contoh yang lain, misalnya Anda ingin meneliti tentang kecurangan laporan keuangan atau fraud, maka masalahnya apa? Kenapa kok sampai harus meneliti fraud? Bisa Anda berargumen di paragraf pertama di latar belakang bahwa fraud atau financial fraud ini merugikan negara sekian triliun. Ini menunjukkan bahwa ya ini penting banget ya, benar-benar ada masalah sehingga masalah ini perlu diselesaikan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi step pertama kalau ingin melakukan penelitian nanti ketika mau skripsi, cari masalah terlebih dahulu. Masalah ini juga terkait dengan topik penelitian. Topiknya itu mau ke
sebelah mana, mau ke arah yang mana. Nah, di video berikutnya kita bahas tentang topik penelitian yang bagus dan yang luar biasa itu yang bagaimana.